Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhawat fillah, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah dan kemudahan darinya dan tentu pertolongannya lah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Meskipun dalam suasana hujan, insya Allah tidak menghalangi kita untuk tetap menyelenggarakan program kebaikan yang sudah rutin kita laksanakan setiap hari Ahad sore dengan kita beri nama program Ahad Berkah. Di setiap kajian sore, tema-tema yang kita ketengahkan itu adalah tentang tafsir, tadabbur, dan tematik. Karenanya teman-teman sekalian, program Ahad Berkah atau kajian Ahad sore ini terus berlanjut dan tentu terbuka bagi antum semua, sebagaimana Akhi MC tadi menyampaikan bahwa semua kegiatan-kegiatan di Azura terbuka bagi antum untuk mengikutinya. Ada program Ahad Berkah, ada program iktikaf setiap malam Jumat yang kita selenggarakan di sini. Teman-teman sekalian, tentu kita semua membutuhkan charger iman, charger penguatan amalan. Maka jadikanlah Masjid Azura ini sebagai tempatnya, dan insya Allah kami akan dengan sangat bahagia menyambut antum dan juga antunna sekalian. Baik teman-teman sekalian, sore ini kita mengangkat tema pribadi istimewa untuk pasangan yang tak biasa. Karena tentu yang hadir saat ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Ikhwannya istimewa, akhwatnya istimewa. Maka insya Allah kita pengen menjadi pribadi istimewa sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Agar supaya kita mendapatkan pasangan yang tidak biasa, yaitu pasangan yang langka, pasangan yang terbaik. Kita katakan pasangan yang tak biasa, karena yang biasanya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah iyattabiuna illa dzanna wa inhum illa yahrusun. Jangan kalian ikuti kebanyakan orang, jangan ikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yang berlaku di tengah-tengah manusia. Sebab kebanyakan orang itu atau kebiasaannya manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka membangun dengan paradigma berpikir mereka semata. Mereka hanya mengandalkan kekuatan logika semata dan juga didorong oleh kepentingan syahwat semata. Jauh dari petunjuk Al-Quran. Sebab itulah banyak manusia yang gagal menemukan kebahagiaan. Sebab itulah banyak manusia yang tersesat karena mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka. Maka teman-teman sekalian, kita perlu untuk membahas materi yang kita ketengahkan saat ini. Nah, mari kita membahas judul ini, pribadi istimewa untuk pasangan yang tak biasa. Tentu dari judul kita terbayangkan apa yang dimaksud dengan pribadi yang istimewa, bagaimana menjadi pribadi yang istimewa. Kemudian pasangan, apa yang dimaksud dengan pasangan, lalu kemudian pasangan yang tak biasa, bagaimana tipsnya, bagaimana tips mendapat pasangan yang tidak biasa. Berarti pasangan yang luar biasa, bukan pasangan yang biasa di luar, tapi pasangan yang luar biasa menurut Allah dan Rasulnya. Baik teman-teman sekalian, mari kita urai yang pertama. Bagaimana menjadi pribadi yang istimewa? Apa yang dimaksud dengan pribadi yang istimewa? Teman-teman sekalian, singkatnya adalah bahwa
pribadi istimewa itu adalah muslim sejati. Titik. Pribadi istimewa adalah muslim sejati. Dalam nilai untuk kemudian tingkatan penilaian itu yang paling utama adalah istimewa. Istimewa disebut juga nilai yang terbaik. Baru kemudian nilai setelahnya baik atau bagus, baru kemudian sedang sampai akhirnya kurang. Maka istimewa itu adalah yang terbaik. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Bahwa sebaik-baiknya manusia yang hidup di darat itu adalah mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh. Maka itulah yang disebut dengan muslim sejati. Bukan muslim abal-abal, bukan. Tapi muslim sejati. Nah teman-teman sekalian, muslim sejati itu ada modelnya. Muslim sejati itu ada modelnya. Sehingga dengan kita memahami model, kita bisa menjadikan model itu ukuran dan parameter apakah kita sudah mendekati model atau tidak. Pakaian yang kita pakai tentu oleh para penjahit dibuat model terlebih dahulu. Ada sketsanya. Apabila hasil jahitan sesuai dengan model, disebutlah produk berhasil. Tapi jika hasil jahitan tidak sesuai dengan model, disebut produk gagal. Nah teman-teman sekalian, muslim sejati itu ada modelnya. Kenapa harus ada modelnya? Karena Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan dunia ini kecuali benar-benar menjadi muslim. Berarti ada sebuah ukuran, ada sebuah parameter untuk terkategori sebagai muslim sejati. Nah, tugas kita adalah bagaimana mendekati model. Jangan sampai jauh dari model. Kalau kita sesuai dengan model, maka insya Allah kitalah khairul bariyah. Tapi kalau rasa-rasanya ucapan akhlak kita jauh dari model, maka kita khawatirkan kita tidak terkategori sebagai khairul bariyah. Kalau tidak terkategori sebagai khairul bariyah, khawatir terkategori sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia. Jangan. Kalau mungkin dikatakan sedang atau kurang itu masih lebih mending daripada disebut syarrul bariyah. Karena seburuk-buruknya manusia adalah yang tidak bertauhid. Seburuk-buruk manusia adalah yang tidak bertauhid. Meskipun wajah mereka adalah wajah-wajah plastik seperti wajah-wajah Korea. Tapi kalau mereka tidak bertauhid, maka mereka itu adalah syarrul bariyah. Baik, teman-teman sekalian, model pribadi muslim sejati itu ada di surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Ya. Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bizni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Perhatikan bagian akhir ayat. Allah berfirman, wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia la'allahum yatadzakkarun agar supaya manusia itu mengambil pelajaran. Nah, berkaitan dengan model pribadi muslim sejati, Allah berikan gambarannya dalam bentuk pohon. Kata Allah, kasyajaratin thayyibatin. Muslim sejati itu adalah bukan sekedar melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi kalimat iman yang terucap di lisannya itu
dibenarkan oleh hatinya dan diimplementasikan dalam kehidupan realnya, maka gambarannya adalah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang kokoh. Pohon yang baik atau pohon yang kokoh adalah pohon yang tidak tumbang, meskipun pohon itu dihantam oleh badai dari berbagai arah, dari berbagai sisi. Tidak akan tumbang karena pohonnya kokoh, karena pohonnya baik. Kenapa pohon ini bisa kokoh? Asluha sabitun, karena pohon ini memiliki akar yang menghujam dengan kuat ke bumi. Akarnya menghujam atau menancap dengan kuat ke bumi. Nah, wa far'uha fis sama. Lalu kemudian batang, cabang, dan ranting pohon itu muncul di permukaan, terlihat. Maka Anda bisa melihat dalam gambar. Tidak kelihatan akarnya, sebab akar itu pergerakannya ke bawah. Yang terlihat adalah yang pergerakannya ke atas. Itulah makna ayat wa far'uha fis sama. Batang, cabang, rantingnya menuju ke arah langit. Artinya pergerakannya ke atas, makanya terlihat. Batang, cabang, ranting terlihat. Dedaunan terlihat. Kemudian teman-teman sekalian, tu'ti ukulaha kullahirin bizni rabbiha. Dan pohon itu menghasilkan buah yang tidak mengenal musim. Menghasilkan buah yang tidak mengenal musim. Terus berbuah. Terus berbuah. Dan disebut di sini di dalam ayat ini adalah tu'ti ukulaha. Ukulaha. Tidak disebutkan tu'ti samaratiha. Tapi tu'ti ukulaha. Kalau sekedar menghasilkan buah, kadang buahnya ada yang dimanfaatkan, ada yang tidak. Tapi di sini disebutkan tuti ukulaha, menghasilkan buah yang benar-benar dimanfaatkan dan tidak mengenal musim dalam memberikan manfaat. Nah, teman-teman sekalian, maka muslim sejati itu adalah pribadi yang hebat. Pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, yang tidak tumbang dengan berbagai fitnah yang menimpanya. Dari berbagai arah, dari berbagai sisi, dia tetap kokoh pada prinsip sebagai seorang muslim, tidak tumbang. Ketika datang godaan fitnah berupa syahwat dunia, apakah syahwat dunia itu berupa godaan lawan jenis yang mengajaknya berpacaran, dia tetap kokoh pada pendiriannya. Dia tetap pada prinsipnya sebagai muslim atau muslimah yang anti pacaran tapi tidak anti menikah. Jadi para akhwat, kalau ada ikhwan yang mengatakan, "Ukti, izinkan aku menjadi mataharimu." Benarkah? Kalau demikian menjauhlah dari kehidupanku sejauh 40.000 miliar kilometer. Karena jaraknya matahari berapa? 40.000 miliar. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagus kalau ada yang mau jadi matahari bagi Anda. Berarti dia akan menjauh sejauh 40.000 miliar kilometer. Baik. Nah, teman-teman sekalian, bahwa muslim sejati tidak akan tumbang dengan godaan harta. Saya pernah mengangkat sebuah cerita, ada seorang pejabat anggota dewan di Sulawesi Tenggara, tanpa saya sebutkan kota apa, yang kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk mencarikan seorang gadis SMA yang siap menemaninya satu malam di kamar hotel. Ketemu gadisnya banyak, tetapi yang dipilih satu, diseleksi. Tentu yang paling the best lah secara fisik. Ternyata kebanyakan mereka motifnya adalah gaya hidup. Mereka pengen beli handphone yang wah, ya, handphone yang harganya bisa dipamerkan, bisa dibanggakan di hadapan kawan-kawannya. Maka tidak sedikit para gadis-gadis SMA karena gaya hidup tadi, mereka mau menjual diri. Singkatnya teman-teman sekalian, terjadilah perzinahan di salah satu kamar hotel
dan sang pejabat tersebut meninggal dalam keadaan berzina. Nah, yang mau saya kaitkan di sini adalah bahwa mungkin kita diperhadapkan dengan banyak kekurangan-kekurangan finansial, tapi kita tetap kokoh dalam prinsip kita sebagai seorang muslim yang tidak mau menerima rezeki dengan cara yang haram. Kita mau mendapatkan rezeki tapi caranya yang halal. Bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara begal, bukan dengan cara menjual diri. Tapi dengan kita bekerja dengan cara yang halal. Sehingga kita adalah seorang muslim yang kokoh dengan pendirian ketika diuji dengan ujian finansial. Bukankah Nabi mengatakan kasbul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya bagi seorang muslim. Teman-teman sekalian, dan masih banyak cobaan-cobaan atau ujian-ujian lainnya yang pada akhirnya seorang muslim sejati berhasil membuktikan keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia tetap konsisten dengan pendiriannya sebagai muslim atau sebagai muslimah. Teman-teman sekalian, wa faruha fis sama. Ada batang cabang ranting yang kemudian menjulang ke permukaan. Tapi sebelumnya kalau muncul pertanyaan, apa yang membuat seorang muslim itu bisa kokoh dengan pendiriannya? Tidak mudah tumbang dengan berbagai cobaan. Yang pertama adalah karena asluha sabitun. Dan yang kedua wa faruha fis sama. Dan yang ketiga tuti kulaha kulahinin bizni rabbiha. Maksudnya adalah asluha sabitun itu adalah ada sesuatu yang menancap ke dalam dadanya dengan sangat kuat. Jadi pergerakannya itu adalah pergerakan ke dalam, bukan pergerakan keluar. Pergerakan ke dalam. Dan pergerakan ke dalam itulah iman. Pergerakan ke dalam itulah akidah. Maka muslim kenapa bisa kuat? Tidak mudah tumbang dengan banyak godaan. Dikarenakan imannya menancap kuat ke dalam dada. Teman-teman sekalian, nilai seorang manusia di sisi Allah itu adalah hatinya. Maka Nabi mengatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah itu enggak melihat manusia dari face-nya, dari penampilannya, aksesoris dunianya, jabatan kedudukannya, tidak, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Ada apa dengan hati? Hati merupakan organ tubuh manusia yang menjadi perhatian Allah pada diri manusia. Karena Allah menciptakan hati dan hati dijadikan oleh Allah sebagai wadah bersemayamnya iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Maka keberadaan iman di dalam hati menjadikan seorang manusia mulia di sisi Allah. Ketiadaan iman di dalam hati menjadikan manusia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, kenapa muslim itu kokoh? Karena pergerakan iman yang begitu kuat di dalam hatinya. Menancap dengan kuat keimanan di dalam dadanya. Dan akar pohon ini pergerakannya ke bawah. Begitulah keimanan menancap ke dalam dada seorang mukmin. Apa yang muncul di permukaan? Yang muncul di permukaan adalah bukti keimanan, yaitu amal soleh. Maka bukti iman itu amal soleh. Itu bukti iman. Maka tidaklah disebutkan keimanan, kecuali pasti setelahnya adalah amal soleh. Baik dalam bentuk perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan. Itulah amal soleh. Teman-teman sekalian, amal soleh itu syaratnya dua. Amal soleh itu syaratnya adalah dua. Yang pertama, antakuna niyatuka khalisatan lillah. Niatnya melakukan suatu perbuatan, ucapan atau tindakan adalah lillahi ta'ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
wa ayyakunal amalu muwafaqan bima ja'a bihi ar-rasul. Bahwa perbuatannya itu sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan amal soleh. Maka amal soleh ini nampak di permukaan, tidak bisa disembunyikan teman-teman sekalian, sebab dia adalah bukti keimanan kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Kecuali amalan hati, dan amalan hati adalah niat. Tapi niat yang kuat akan terwujudkan dalam bentuk perbuatan juga. Sebab mafika yadu fifika, apa yang ada di dalam dada pun akan terpanggil keluar dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Maka teman-teman sekalian, yang nampak di permukaan itulah amal soleh dan disebut juga dengan ibadah. Ibadah terbagi dua, ada mahdo, ada ghairu mahdo. Ibadah mahdo, hubungan penghambaan langsung seorang hamba dengan Allah, itu mahdo namanya. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, itu namanya mahdo. Sedangkan ghairu mahdo adalah ibadah dalam interaksinya manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, itu ibadah ghairu mahdo namanya. Maka teman-teman sekalian, seorang muslim sejati itu akan terlihat di permukaan bagaimana hubungannya dengan Allah. Dan bagaimana interaksinya dengan manusia. Bagaimana interaksinya dengan lingkungan akan kelihatan bahwa dia adalah muslim sejati. Kelihatan hubungannya dengan Allah baik. Apa parameternya baik? Sholat 5 waktu, itu jadi parameter utama. Jadi kalau pengen menilai seseorang bagaimana hubungannya dengan Allah, cukup lihat sholat 5 waktunya. Kalau dia memperhatikan sholat 5 waktu dengan bagus, itu parameter bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kata para ulama berdasarkan hadis Nabi, as-sholatu khairul maudhu. Sholat itu sebaik-baiknya perintah Allah. Maka kalau saja sebaik-baiknya perintah Allah sering dilalaikan oleh manusia, sering diabaikan oleh manusia, bagaimana dengan perintah-perintah Allah lainnya? Tapi kalau sholat 5 waktu diperhatikan dengan bagus, maka perintah-perintah Allah yang lainnya akan diperhatikan dengan baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang yang menjaga sholatnya, maka dia telah menjaga agama ini. Tetapi orang-orang yang kurang memperhatikan sholatnya, maka dia akan banyak melupakan perintah-perintah Allah atau syariat-syariat Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sesiapa yang ingin mendapatkan kemudahan qiyamul lail, perbaiki sholat 5 waktunya. Jadi mereka-mereka yang menemukan dirinya berat dalam melaksanakan sholat 5 waktu, pasti penyebabnya, berat menjalankan qiyamul lail, pasti penyebabnya tidak beres sholat 5 waktunya. Ya. Jadi kita sangat mudah melihat seseorang bagus hubungannya dengan Allah. Dari apa? Sholat 5 waktunya. Kenapa orang ini mudah qiyamul lail? Insya Allah sholat 5 waktunya bagus. Tapi kalau berat sholat qiyamul lailnya, susah bangunnya, itu juga mengindikasikan sholat 5 waktunya belum dia perhatikan dengan maksimal. Sebab orang yang memperhatikan sholat 5 waktunya dengan baik, kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah akan menambah kenikmatan kepadanya, yaitu kemudahan sholat qiyamul lail. Maka teman-teman sekalian, ini adalah parameter-parameter yang ada di dalam ajaran kita, ajaran Islam. Ihwatal iman. Jadi bagaimana hubungan seseorang itu baik atau tidak dengan Allah? Nggak usah lihat amalan yang lain. Lihat sholat 5 waktunya. Lihat sholat 5 waktunya. Apa parameter sholat 5 waktunya bagus atau tidak? Lihat qiyamul lailnya. Lihat qiyamul lailnya. Nah, kalau dia berat qiyamul lail, kemungkinannya adalah sholat 5 waktunya belum termaksimalkan dengan baik dilaksanakan.
Kemudian teman-teman sekalian, interaksinya dengan manusia bagus. Ini juga adalah ibadah ghairu mahdhu. Interaksinya dengan lingkungan bagus. Ini juga adalah ibadah ghairu mahdhu. Apa parameter interaksinya dengan manusia bagus? Nah, ini banyak parameternya. Tapi kita tidak akan bahas secara mendalam. Ya, mulai dari hatinya, tidak ada hasad, tidak ada cemburu, tidak ada dengki. Dari ucapannya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti saudaranya, kalimat-kalimat yang merendahkan saudaranya. Dari perbuatannya suka menolong orang lain, membantu orang lain. Dari hartanya meringankan kesulitan orang lain. Itu parameter interaksinya dengan manusia bagus. Dari keseluruhan interaksi ini, yang paling sering diangkat di dalam Al-Quran adalah menolong seseorang dengan harta. Maka sesiapa yang memudahkan urusan orang lain dengan harta, itu parameter bagus hubungan sosialnya. Sebab kalau orang itu bakhil, orang itu pelit, itu umumnya nggak bagus hubungan sosialnya dengan orang lain. Karena inilah yang paling banyak diangkat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah selalu menyandingkan antara sholat dengan infak. Selalu disandingkan antara sholat dengan infak. Sebab sholat parameter bagusnya hubungan seorang hamba dengan Allah, maka infak sedekah adalah parameter bagusnya hubungan manusia dengan manusia. Lalu apa parameter bagusnya hubungan seseorang dengan lingkungannya? Parameternya adalah at-tahurus satru minal iman. Yaitu tatkala dia memperhatikan keindahan dan kesucian tempat di mana dia berada. Di mana dia berada, dia perhatikan keindahan lingkungannya, kamarnya diperhatikan, dapurnya diperhatikan, kamar mandinya diperhatikan, ruang tamunya ditata rapi. Kenapa? Sebab innallaha jamil yuhibbul jamal. Orang yang kemudian benar-benar mempersembahkan suatu perbuatan untuk Allah, itu pasti akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah. Sedangkan kata Nabi, Allah menyukai keindahan. Allah menyukai keindahan. Maka orang yang bagus interaksinya dengan lingkungannya, maka ciri yang menonjol terlihat darinya adalah kerapian, kebersihan, dan keindahan. Dari penampilannya rapi, tidak acak-acakan, tidak malas mandi, dan seterusnya. Rapi, indah selalu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang muncul di permukaan. Makanya dengan muncul di permukaan, orang langsung bisa tebak ini muslim, ini muslimah. Kita nggak kenal dia, tapi dari jauh kita bisa pastikan ini muslim, ini muslimah. Karena ada ciri yang menonjol dari ucapannya, dari perbuatannya. Dan kemudian, muslim sejati itu tuti ukulaha kulahin bisni rabbiha. Bahwa ucapannya, perbuatannya, hartanya, itu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan tatkala dia memberi manfaat kepada orang lain, tidak mengenal musim. Tidak mengenal musim. Dia punya harta. Dia karena karakternya di dalam ayat ini adalah tuti ukulaha kulahinin bisni rabbiha, maka muslim sejati selalu berinfak meskipun dalam keadaan berat. Ayatnya jelas di surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit saja tetap berinfak. Anda bisa bayangkan. Jangankan lapang, sempitnya saja berinfak. Kalau sempitnya saja dia berinfak, bagaimana kalau lapangnya? Teman-teman sekalian, ada riset dari para peneliti barat, psikolog barat. Mereka mengatakan, harta itu tidaklah merubah karakter seseorang. Harta itu tidaklah merubah karakter seseorang. Tetapi harta itu memperbesar kapasitas diri seseorang. Saya ulang, harta tidaklah merubah karakter seseorang, tapi harta memperbesar kapasitas diri seseorang. Kalau saja seseorang sebelum ada hartanya dia pelit, dia bakhil, begitu banyak hartanya tetap bakhil. Karena harta hanya akan memperbesar kapasitas dirinya. Kalau sebelum ada hartanya dia pelit, dia bakhil, dia mengatakan, ya saya nggak ada, nantilah kalau saya kaya. Begitu dia kaya, banyak kebutuhan lainnya. Dia tetap bakhil dan pelit.
Makanya ayat memberitahukan kepada kita, fisarra'i wadarro, ahli sedekah itu jangankan dalam keadaan lapang, sempit saja bersedekah. Kenapa? Karena mentalnya mental kaya. Orang kalau mentalnya kaya, dalam keadaan susah saja dia berinfak. Bagaimana kalau kaya? Semakin dahsyat infaknya. Karena harta akan memperbesar kapasitas dirinya. Harta akan memperbesar kapasitas dirinya. Sehingga berkekurangan harta dia berinfak, apalagi ketika dia mapan finansial, kaya finansial, semakin dahsyat infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, jangan tunggu kaya baru berinfak. Tapi teruslah berinfak sampai Allah mengayakan Anda dan semakin dahsyat infak Anda. Ya. Baik. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Dari sinilah kita bisa rumuskan model pribadi muslim sejati itu ternyata 3. Model pribadi muslim sejati itu adalah 3. Yang pertama soleh, yaitu iman yang kuat. Yang kedua produktif. Produktif amalnya. Produktif kepada Allah dan produktif kepada manusia dan lingkungannya. Jadi produktif ibadahnya. Yang ketiga bermanfaat dan berdaya guna hidupnya. Inilah pribadi muslim sejati. Modelnya seperti ini. Soleh, produktif, bermanfaat. Soleh, produktif, bermanfaat. Coba sama-sama. Model pribadi muslim sejati. Soleh, produktif, bermanfaat. Kalau ditanya, siapa muslim sejati? Katakan saya dengan semangat. Siapa muslim sejati? Saya. Harus bangga ikhwatal iman. Maka muslim sejati, soleh, produktif, bermanfaat. Soleh, produktif, bermanfaat. Baik, jadi jangan sampai kita itu sebagaimana pepatah Arab, wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya seperti tidak ada. Keberadaannya seperti tidak ada. Kenapa? Hidupnya tidak berdaya guna untuk umat. Hidupnya tidak memberi manfaat. Hidupnya bukan solusi, tapi hidupnya menyusahkan orang, memberatkan orang lain. Jangan seperti itu. Hidup kita harus menjadi solusi untuk masalah-masalah umat. Ya. Jadi hidup kita teman-teman sekalian harus memberi manfaat. Jangan terus-terusan mentalnya itu mau menerima manfaat. Jangan. Kita menerima manfaat kalau kita betul-betul rezeki langsung dari Allah. Tanpa kita mengharap diberikan hadiah, terima. Tapi jangan mentalnya mental menerima terus. Mental kita harus mental memberi manfaat. Ya, maka kita memberi manfaat. Ya, karena itulah pribadi muslim sejati. Baik, ikhwatal iman, kita melangkah kepada yang kedua. Makna pasangan. Makna pasangan. Karena tadi pribadi istimewa untuk pasangan yang tak biasa. Pribadi istimewa untuk pasangan yang tak biasa. Tadi pribadi istimewa udah kita bahas. Sekarang pasangan. Apa makna pasangan? Makna pasangan yang kita maksudkan dalam judul kajian kita ini adalah pendamping. Pendamping itu adalah suami atau istri. Yang belum menikah di antara itu berarti calon suami, calon istri. Nah, berarti teman-teman sekalian, ini sangat penting kepada kita semua karena Allah mengatakan wal tangzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap orang harus mempersiapkan diri untuk hidup di hari esok. Maka teman-teman sekalian, bahwa apa yang Anda lakukan hari ini adalah gambaran untuk hari depan, hari esok Anda di masa depan di dunia ini. Kalau Anda menjadi pribadi terbaik hari ini, insya Allah tergambarkan masa depan yang baik. Tapi kalau hari ini Anda belum bisa terdefinisi sebagai manusia yang hebat, manusia yang baik, maka juga tergambar bagaimana masa depanmu nanti. Ikhwatal iman, kemarin kami jumpai seorang wanita. Usianya 20-an tahun. Sangat disedihkan dan sangat disayangkan wanita ini kehilangan akal sehatnya. Dia menjadi gila.
Jadi gila. Padahal dari face, Masya Allah. Terkategori dari sisi fisik atau dari sisi face, kategori cantik. Tapi sayang Allah cabut akalnya. Allah cabut akalnya. Ya. Kasihan teman-teman sekalian. Maka orang tuanya sangat sedih karena tergambar bagaimana masa depan anaknya. Sementara orang tuanya sudah tidak terbilang usianya muda. Ditambah lagi bapaknya udah sakit-sakitan. Udah stroke pula. Ibunya juga sudah tidak terbilang muda usianya. Ini anak satu-satunya. Kesedihan mendalam mereka adalah menghayalkan, membayangkan masa depan anaknya. Sampai sang ayah ketika curhat kepada kami, dia hampir menangis, dia mengatakan, Ustadz, saya siap meninggal kalau anak saya itu saya tinggalkan dalam keadaan sehat. Dalam keadaan tergambarkan bagaimana masa depannya. Tapi kalau anak saya seperti ini Ustadz, berapa lama dia sakit gila ini? Sudah 5 tahun. Udah keluar masuk rumah sakit RSU Marzuki Mahdi. Ya. Udah keluar masuk. Belum membuahkan hasil yang maksimal. Ya. Malah semakin parah. Sudah 3 bulan tidak mandi teman-teman sekalian. Anda bisa bayangkan bagaimana itu. 3 bulan dia tidak mandi. Rambutnya sudah rontok sana sini karena dia terus menggaruk gatal. Tapi nggak mau mandi. Ya. Orang tuanya tidak bisa memaksa. Kenapa Bapak tidak paksa? Pak Ustadz, kami khawatir kalau kami paksa, dia membenturkan kepalanya ke tembok. Jadi kalau dilawan kemauannya, dia malah mencelakakan dirinya. Dia membenturkan kepalanya ke tembok. Sehingga apa yang diinginkan anak ini orang tuanya harus ikuti. Sehingga kelihatan orang tuanya seperti badut dipermainkan. Suruh berdiri, suruh duduk. Suruh berdiri, suruh duduk. Kalau tidak mengikuti arahan anak, berteriak anak ini. Ya. Dan beberapa ikhwan menyaksikan semalam bagaimana keadaannya wanita itu. Maka teman-teman sekalian, kami tak kuasa meninggalkan orang tuanya, tapi kami ada urusan yang lain dan harus meninggalkannya. Tapi Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian bahwa ada orang-orang tertentu, walaupun kita nggak tahu masa depannya Allah yang tahu. Tetapi kita melihat gambaran hari ini untuk memprediksi gambaran masa depan. Itu namanya ilmu peluang. Itu namanya ilmu peluang. Bahwa gambaran hari ini adalah untuk memprediksi bagaimana di masa depan. Kalau hari ini hidupnya tidak bisa berdaya guna, dikhawatirkan bagaimana hidupnya di masa depan. Tapi kalau hari ini mentalnya bagus, hidupnya memberi manfaat, energik, maka insya Allah tergambarkan masa depannya. Orang ini insya Allah akan baik, disenangi banyak orang. Maka iwataliman ahibazani Allah wa yakum ajmain. Nabi hanya memberikan 3 petunjuk kepada kita. Kata Nabi, salasu muhlikat. Ada 3 perkara yang merusak masa depan manusia, membinasakan manusia. Apa itu? Yang pertama al-hawa'u muttabaun. Apabila dia selalu mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu, inna syahwata la'ammarata bisu. Selalu inginnya kita mengerjakan yang lalai, bahkan yang buruk, bahkan yang haram. Itu syahwat. Maka orang ini akan hancur masa depannya kalau dia tidak menundukkan hawa nafsunya. Kalau dia ikuti hawa nafsunya, bakal hancur masa depannya. Yang paling menderita siapa? Ibunya. Ayahnya yang paling menderita. Sebab tidak ada kebahagiaan orang tua kecuali melihat anaknya sukses masa depannya. Walaupun hidup mereka menderita. Kenapa? Anak itu adalah umur kedua orang tua. Sehingga kalau anaknya sukses, itulah kebahagiaan terbesar mereka. Maka wataliman ahibazani Allah wa yakum. Nabi sudah mengingatkan kita, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, ya silakan kamu ikuti syahwatmu. Berbuat apa saja yang kamu mau. Kalau kamu tidak punya rasa malu. Tapi kalau kamu punya rasa malu, kita sudah dewasa masih menyerap darah orang tua kita. Masih kita hisap darah orang tua kita. Dengan apa? Anda mahasiswa tidak belajar baik-baik. Nah. Padahal orang tua terkadang mungkin sudah menjual tanah, aset, bahkan rumah demi supaya kita kuliah. Kita malah kuliahnya main-main gitu, nggak serius. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai kita menghisap dan menyerap terus-menerus darah orang tua kita. Baik,
Maka ikhwatal iman ahibazani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, karena itulah bahwa kita ingin berbicara tentang pasangan. Bahwa kalau kita pengen mendapatkan pasangan terbaik, jadilah kita pribadi yang terbaik hari ini. Untuk supaya kita hidup di masa depan, tergambar bayangan yang indah di masa depan. Jadilah pribadi yang hebat hari ini. Baik teman-teman sekalian, pasangan yang dimaksudkan di sini adalah suami atau istri. Di antara Anda ada yang sudah berstatus suami, ada yang masih calon suami. Dan di antara antuna ada yang sudah berstatus istri, ada yang masih calon istri. Baik, bagaimana caranya supaya bergelar suami, bergelar istri? Ya menikah. Ya. Karena menikah itu halalnya hubungan suami dan istri, sehingga Anda yang tadinya calon menjadi suami, Anda yang jadinya calon menjadi istri. Kenapa? Karena dengan adanya ikatan pernikahan. Teman-teman sekalian, terus terang, kedewasaan seseorang itu teruji dari kesiapannya untuk menikah. Sebab Nabi mengatakan, ya masyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kamu sudah punya ba'ah kemampuan, ya udah menikah. Maka ba'ah adalah parameter kedewasaan. Apa itu ba'ah? Ba'ah itu punya 4 kemampuan. Pertama adalah kemampuan secara fisik atau secara biologis. Sehat jasmaninya. Tidak sakit-sakitan. Tidak rusak tubuhnya karena pengaruh miras, narkoba atau yang lainnya. Sehat. Sebab sebagaimana kita pengen mendapatkan calon pendamping yang sempurna, istri yang sempurna, istri pun juga berangan-angan mendapatkan calon suami yang terbaik secara fisik. Kita pengen wanita yang kita dapati terbaik fisiknya, maka wanita juga pengen begitu. Karenanya teman-teman jaga fisik kita. Jangan rusak tubuh kita dengan narkoba, jangan rusak tubuh kita dengan miras, dengan begadang tanpa arti. Bang Roma sudah ingatkan, begadang jangan begadang kalau nggak ada artinya. Ya. Maka jangan rusak, sebab Anda dengan begadang itu bukan merusak siapa-siapa. Anda sedang merusak moodnya istri Anda di masa depan dan merusak keturunan Anda. Sebab dengan begadang itu menyebabkan sperma tidak unggul. Silakan baca Halodoc tentang pengaruh begadang bagi kualitas sperma. Jadi teman-teman sekalian, Anda jangan begadang hari ini bukan untuk siapa-siapa. Itu untuk masa depan istri Anda nantinya dan masa depan keturunan Anda. Kalau Anda hari ini menjaga bibit yang terbaik dengan olahraga, kualitas makan yang terbaik terutama yang halal. Anda tidur di awal waktu, bangun di tengah malam untuk qiyamul lail atau akhir malam. Insya Allah spermanya unggul. Maka ini untuk kebahagiaan pasangan kita dan kebahagiaan anak keturunan yang berkualitas. Kelihatan tuh yang suka begadang, kantong matanya sudah. Ya, kenapa begadangnya main game? Anda bisa lihat seperti ini teman. Anda posisi baring main game. Itu betapa zolimnya antum dengan mata. Mata Anda bekerja keras karena harus jadi cembung. Sudah posisi baring, handphonenya di atas, matanya bekerja keras. Untuk bagaimana merekam objek gambar supaya fokus. Itu mata tersiksa luar biasa. Ibarat antum mengangkat beban itu sudah susah, tetap dipaksa tambah bebannya. Nah begitulah kerjanya mata. Sudah menguap masih juga nonton. Maka kalau nantinya Anda mendapatkan masalah di masa depan, apa kata Allah? Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsika. Musibah, keburukan yang terjadi padamu, kamu sendiri penyebabnya. Ada seorang ikhwah, dia belum punya keturunan. Setelah cek dan recheck, ternyata spermanya itu cair. Setelah kemudian konsultasi, dia suka begadang selama ini. Suka begadang. Maka sel spermanya itu tidak kencang, tidak kental, tapi cair. Cair itu karena suhu pembentuk spermanya itu panas. Makanya cair. Baik, jadi teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan menikah? Menikah itu adalah aqdun syar'iyyun baina rajulin wa imra'atin yaksidu bihi istimta' kullin minhuma bil akhar wa takunu usratun salihatan wa mujtama'un saliman. Nah, ihwatal iman, bahwa kalau kita perhatikan, akad menikah itu adalah akad yang dibenarkan secara syariah antara laki-laki dan perempuan
yang dimaksudkan dengan akad itu adalah istimta kullin. Untuk kedua pasangan bersenang-senang, bukan hanya laki-laki yang mau senang. Perempuan juga mau bahagia dengan melalui pernikahan. Jadi harus kita menjaga diri demi kebahagiaan pasangan kita ke depannya. Maka laki-laki mendapatkan kebahagiaan dengan menikah, perempuan juga demikian. Maka hilanglah esensi pernikahan kalau menikah ternyata menderita hidupnya. Gak boleh kita kemudian menikah untuk membuat pasangan kita menderita hidupnya. Itu sudah keluar dari tujuan pernikahan. Wa takunu usratun shalihatun wal mujtama'un salim. Bahwa tujuannya adalah untuk menjadikan usrah, keluarga yang soleh. Dan juga untuk terbentuknya masyarakat yang selamat, masyarakat yang baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah tujuan menikah. Baik, mari kita melangkah langsung kepada bagian terakhir, yaitu pasangan yang tak biasa. Apa maknanya tak biasa? Di atas rata-rata artinya langka. Di atas rata-rata artinya langka. Dalam Al-Quran teman-teman sekalian, kalau kita ketik aksarun nas di di aplikasi pencarian Quran, pencarian ayat, kita ketik misalnya aksarun nas, kebanyakan manusia. Muncul kebanyakan manusia itu hanya 3. Walakin aksaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia bodoh, tidak mau belajar. Walakin aksaran nas la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Ini kebanyakannya manusia. Maka cari pasangan, jangan cari pasangan yang kebiasaan manusia atau kebanyakan manusia. Cari yang langka. Cari yang langka. Jangan cari yang kebanyakan manusia. Cari yang langka. Kebanyakannya manusia tidak sholat. Cari yang sholat. Karena banyak orang yang tidak sholat. Cari yang sholat. Kebanyakannya orang itu nggak mau ikut pengajian. Cari yang aktif pengajian. Jangan cari yang kebiasaan, yang kebanyakan. Cari yang langka. Yang langka itu yang tidak mau ikut pengajian, itu langka itu. Ya. Jadi yang hadir dalam pengajian itu sedikit dibandingkan yang tidak ikut pengajian. Tidak ikut pengajian banyak. Tapi yang ikut pengajian itu sedikit. Maka itu berarti yang langka. Ya. Yang langka itu. Coba kalau diadakan konser, hujan-hujanan tetap rame. Kalau konser. Tapi kalau pengajian, ya, sedikit yang hadir. Sedikit yang hadir. Nah, iwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi alhamdulillah antum ini Masya Allah luar biasa motivasinya bisa datang ke sini. Walaupun hujan deras bisa diterobos. Saya nggak tahu apa motivasi kuatnya ini. Ya. Nah, jadi watal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Jadi pasangan yang tak biasa itu artinya pasangan yang langka. Banyak perempuan tidak berjilbab. Jangan cari yang tidak berjilbab. Cari yang langka yang berjilbab. Yang berjilbab. Nah, jadi semakin langka itu terbaik. Ya, semakin langka itu yang terbaik. Baik teman-teman sekalian. Mari kita lanjutkan. Bagaimana caranya? Petunjuk wahyu. Kalau kita pengen dapat pasangan yang terbaik. Petunjuk wahyu di dalam surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil khabisin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ini petunjuk ayat. Kalau mau mendapatkan pasangan yang langka, pasangan yang tidak biasa itu, Anda harus menjadi yang tidak biasa juga. Anda harus menjadi pribadi yang langka juga gitu. Maka Allah mengatakan al-habisatu lil khabisin. Laki-laki perempuan-perempuan yang buruk, al-khabisat, perempuan-perempuan yang buruk, perempuan-perempuan pezina, lil khabisin, untuk laki-laki pezina. Jadi perempuan yang suka pacaran juga akan dapat laki-laki yang suka pacaran. Laki-laki yang suka jelalatan matanya dapat juga perempuan yang suka jelalatan matanya. Karena kata Nabi, al-arwahu junudun mujannada. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Kalau ikhwan sudah aktif pengajian, itu dia nanti dalam mencari pasangan mau cari yang aktif pengajian juga. Mau cari yang pengajian juga pasti. Kenapa? Itulah al-arwahu junudun mujannada. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu.
Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk. Wat thayyibat lit thayyibin. Wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang baik-baik, itu peruntukannya untuk laki-laki yang solihat. Laki-laki yang solihat. Laki-laki yang solihun. Laki-laki yang baik. Dan wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Ini sudah petunjuk dari ayat. Jangan lagi, Ustaz saya sengaja mau cari wanita yang khabisah. Kenapa? Saya mau didik dia. Saya mau didik dia, nanti saya mau qiyamul lail bersama. Ternyata ketika sudah menikah, dia sibuk mencari nafkah, istrinya tidak terdidik. Istrinya tetap jadi melacur. Suaminya pergi kerja, dia cari laki-laki lain. Makanya watal iman, hati-hati. Yang penting tampan Ustadz. Jadi nggak apa-apa saya mau dinikahi sama dia. Yang penting tampan. Gampang lah nanti saya ajak dia untuk aktif pengajian. Ternyata susah. Makanya watal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Ibaratnya kalau Anda sedang lapar, ditawarkan mau yang mana? Nasi atau beras? Mau yang mana? Nasi yang sudah jadi gitu. Jangan beras. Maksudnya Anda mau menikah, ini ada akhwat yang sudah terbentuk akhlaknya, sulukiahnya. Dan ini ada yang belum terbentuk. Anda pilih yang mana? Cari yang sudah terbentuk. Sebab begitu kita menikah, semua agenda-agenda sebelum menikah itu indah-indah. Begitu sudah nikah susah. Saya juga sebelum menikah, kita buat program tuh dengan istri. Di malam pertama buat program. Kita harus store hafalan ya. Saya store hafalan ke dia, dia store hafalan ke saya. Kemudian kita qiyamul lail, saya imam, dia jadi makmum. Bertahan satu malam, besoknya nggak bisa dilanjutkan programnya. Ya. Jadi jangan kemudian kita beranggapan nantilah kita bakal bareng bersama, enggak, sulit ternyata. Maka carilah yang sudah jadi, carilah yang sudah jadi. Ya. Istri saya sudah berapa kali dia minta, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Ya bukan berapa, saya sudah nikah sudah berapa tahun ya, sejak 2012. Baik, nah itu sejak dahulu sudah minta ajarkan saya bahasa Arab. Sampai sekarang saya belum pernah ajar dia bahasa Arab. Ya. Padahal oke, tapi nggak pernah ketemu waktunya. Begitu diajar nggak bisa, ya nggak bisa kita ajar, nggak bisa lama-lama. Gitu. Nah jadi intinya teman-teman sekalian carilah yang sudah jadi, ya jangan cari yang belum jadi, cari yang sudah jadi. Ya banyak yang sudah jadi insya Allah, banyak. Nah karena itulah ikhwan carilah akhwat. Jangan ikhwan cari ikhwan gitu ya. Ikhwan cari akhwat. Akhwat cari ikhwan. Baik. Nah hadisnya al arwahu junudun mujannada. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Jadi kalau Anda pengen pasangan terbaik, jadilah Anda pribadi yang terbaik. Anda mau mendapatkan hafiz Quran, ya Anda jadi hafiz. Jangan sampai Anda menikahi hafizoh, malah jadi habisah. Habis hafalannya karena Anda gitu. Ya. Saya mau cari hafizoh Ustaz. Oke, tapi jangan sampai dia jadi habisah. Habis hafalannya gara-gara nikah sama kamu. Nah, baik kita lanjutkan. Berdasarkan petunjuk wahyu, siapapun yang ingin mendapatkan pasangan yang tak biasa haruslah menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang luar biasa mendapatkan pasangan yang biasa-biasa saja adalah ujian para nabi dan umat terdahulu. Maksudnya adalah jangan Anda berdalilkan, misalnya mendapatkan istri yang tidak bagus. Ya saya mendapatkan istri yang tidak baik, Ustaz saya diuji sebagaimana ujiannya Nabi Lut. Dusta itu. Ya. Para ulama sudah membahas dan menjelaskan bahwa ujiannya para nabi itu mendapatkan pasangan yang tidak baik. Itu ujian para nabi. Bukan ujian kita hari ini. Kalau pasangan kita tidak baik itu karena kita sendiri. Kita yang belum baik. Kita yang belum baik. Maka berpengaruh pada pasangan kita. Ingat, ketika Allah mengatakan, ya, ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176 bahwa lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ini memberikan
dasar dan dalil bahwa kesolehan itu adalah energi yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Takwa itu adalah sebuah energi yang bisa mendatangkan keberkahan lingkungannya. Maka apabila seorang suami itu soleh, baik itu energinya mempengaruhi pasangannya. Mempengaruhi pasangannya. Demikian pula sebaliknya, ihwatal iman. Jadi kalau kemudian kita dapatkan pasangan yang tidak baik, maka fala talumanna illa anfusakum. Jangan kamu celah siapa-siapa. Kamu sendiri. Kamu yang sudah tahu akhlaknya, karakternya, kamu pilih dia. Harusnya kamu siap dengan konsekuensinya. Nah, ihwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi, bahwa pasangan yang tidak baik itu adalah ujiannya para nabi, bukan ujian kita. Kalau kita hari ini mendapatkan pasangan tidak bagus, koreksilah diri Anda. Koreksilah diri Anda. Makanya di antara ulama, mereka mengatakan, aku bisa tahu bagaimana derajat imanku di sisi Allah. Apabila derajat imanku melemah, aku akan mendapati pelayanan istriku tidak maksimal kepadaku. Aku akan dapati kendaraanku ini rewel. Ya. Dan aku akan dapati ibadah sunnahku melemah. Nah, ini para ulama, dia menjadikan bahwa kalau dia meninggalkan suatu ketaatan kepada Allah, itu dampaknya apa? Pelayanan istrinya tidak maksimal. Kendaraannya jadi rewel. Jadi kendaraan itu kadang kita rasa-rasa, kok ini enak dibawa. Ya, tapi kadang-kadang ini kendaraan rewel banget gitu, rasanya tidak menyenangkan. Biasanya enak, lancar, ringan, kita pokoknya terasa ya tidak menyenangkan. Nah, itu biasanya berpengaruhnya karena amalan kita yang tidak bagus hari itu. Ya. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, energi kebaikan dalam diri kita mempengaruhi lingkungan. Mempengaruhi lingkungan. Baik, calon istri terbaik. Ya, bagaimana cara mendapatkan calon istri terbaik? Pertama adalah perhatikan agamanya. Ya, calon istri terbaik ini untuk ikhwan dulu. Tips mendapatkan istri terbaik. 1, perhatikan agamanya. Dalam surat An-Nisa ayat 34, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang taat, wanita-wanita yang menjaga dirinya, ya. Wanita-wanita yang menjaga diri lil ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita yang menjaga dirinya meskipun kemudian suaminya tidak berada di sisinya. Sebagaimana Allah menjaga dia. Jadi wanita-wanita yang dalam kesendiriannya, dia menjaga kesolehannya. Ya. Ada begitu banyak perempuan-perempuan dalam kesendiriannya dia malah buat konten yang haram. Ya, dia pertontonkan aurat-auratnya. Ya. Nauzubillah. Ini haram. Tidak menjaga kehormatan dirinya, teman-teman sekalian. Maka wanita yang baik, wanita yang solihah, wanita yang taat, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Maka terlihat dari penampilannya, dia menutup auratnya dengan baik dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, tunkahul mar'atu li arba, limaliha walihasabiha wajamaliha walidiniha fasfar bizati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena faktor keturunan, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Fasfar bizati din taribat yadak. Kalau kamu pengen beruntung, pilihlah karena landasan agamanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau memilih calon istri, kriterianya itu adalah kita lihat agamanya yang utama, akhlaknya yang utama. Itu kita perhatikan. Yang lainnya mah tinggal pelengkap saja. Tapi itu yang menjadi parameter utamanya. Ya. Walaupun wajahnya wajah-wajah plastik, wajah-wajah Korea. Tapi dia tidak bagus ibadahnya. Tidak pernah sholat, tidak menutup aurat, tinggalkan. Itu bukan level saya. Katakan begitu, ini bukan level saya. Cari yang salihah. Ya. Sehingga kata Allah di dalam surat Al-Baqarah yang Anda bisa lihat di ayat 221. Walaupun lawan jenis itu adalah seorang budak, tapi dia beriman kepada Allah. Andaikan tidak ada lagi calon pasangan yang baik, calon pasangan yang cantik secara fisik. Pilihannya hanya 2. Calon pasangan
yang sangat terbaik fisiknya tapi dia kafir. Dan yang satu lagi, calon pasangan yang bagus ibadahnya, akhlaknya tapi buruk rupa. Allah memberi petunjuk, pilihlah yang budak yang buruk rupa itu. Kenapa? Sebab dia akan mengantarkanmu ke surga. Sedangkan yang satunya lagi akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Teman-teman sekalian, kalau kita mendapatkan pasangan yang katakanlah dalam kacamata dunia dia belum terbaik secara fisik, itu hanyalah ujian sementara di dunia saja. Begitu kalian menghembuskan nafas terakhir, di surga dipertemukan, istri kita di dunia akan menjadi ratunya bidadari di akhirat. Jadi kekurangan fisiknya itu hanyalah ujian di dunia. Ujian di dunia. Sebab begitu dia meninggal salihah, meninggal beriman kepada Allah, maka dia akan menjadi ratunya bidadari. Demikian pula seorang ikhwan, seorang muslimah mendapatkan seorang ikhwan yang wajahnya biasa-biasa saja. Ya. Tetapi dia bersabar, itu hanyalah ujian di dunia. Suaminya meninggal dalam keadaan soleh, dalam keadaan beriman. Maka suaminya akan menjadi pemuda yang hebat, yang ketampanannya sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu ketampanannya Nabi Yusuf? Kata Nabi, ya semua manusia tampan dikumpulkan, maka setengah ketampanan manusia yang tampan itu adalah ketampanan Nabi Yusuf. Jadi semua manusia tampan dikumpulkan, ketampanan setengah manusia yang paling tampan di dunia ini, itu hanyalah setengah dari ketampanannya Nabi Yusuf. Bagaimana dengan ketampanan Nabi Yusuf? Makanya wajah-wajah kita ikhwah, nggak usah sedih. Ustaz, wajah saya bibir monyong 5 cm. Gak apa-apa, itu hanyalah ujian di dunia. Kamu nanti sangat tampan. Sangat tampan nanti di akhirat. Bersabar saja. Bersabar saja. Baik. Daiwatal iman, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atus solihah. Sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita solihah. Ya, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Adab fi ad-Din berkata, untuk kriteria agamanya, perhatikan calon istri dari sisi sholatnya. Jadi kalau untuk kriteria agamanya, bagaimana indikator agama wanita itu baik? Kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana sudah kita bahas juga di awal tadi, adalah lihat sholatnya. Ini yang pertama. Ya. Perhatikan calon istri dari sisi sholatnya. Kemudian kesuciannya. Kesuciannya itu berjilbab atau tidak. Kalau dia berjilbab, insya Allah dia menjaga kesuciannya. Kemudian akhlaknya pada orang tua. Lihat bagaimana dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Apakah mulutnya pedis, kasar atau tidak. Kemudian keburukan dan kebaikan kata-katanya. Keberadaannya di dalam rumah. Apakah dia lebih suka ngeluyur di luar rumah ataukah lebih senang di dalam rumah. Nah, ini harus kita lihat. Harus kita perhatikan. Ya. Bahkan ada lagi yang lebih detail dalam beberapa kitab-kitab ulama. Ada yang termasuk lihat lengannya besar atau tidak gitu ya. Kalau lengannya agak gede berarti dia kuat kerja. Kuat kerja. Lihat pinggangnya. Kalau pinggangnya agak lebar berarti dia insya Allah mudah melahirkan. Yang mudah melahirkan. Baik. Jadi watal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Karena kita menikah itu adalah untuk melahirkan generasi yang terbaik. Makanya kita harus memilih pasangan yang terbaik. Ya, untuk generasi yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Faktor usia. Ya, faktor usia. Jadi calon istri itu lihat dari faktor usia. Penting untuk memperhatikan usia. Karena ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah ditanya oleh Nabi, apakah engkau menikahi janda atau gadis? Ketika Jabir mengatakan janda, maka Nabi bersabda, fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka. Nabi bahkan menganjurkannya, lebih baik kamu menikah yang gadis. Kalau kamu menikahi gadis, kamu bisa bermain kuda-kudaan dengannya. Kamu bisa bermain dengannya, dia bisa bermain denganmu. Ya, tapi masing-masing ada keutamannya. Kalau janda itu lebih dewasa. Ya, kalau gadis lebih lebih pengen diperhatikan lebih dari yang lain. Kalau janda lebih dewasa. Tapi hati-hati kalau janda, sebab dia sudah punya pengalaman menikah. Maka dia bisa membandingkan Anda dengan calon suaminya. Ya, dengan dengan mantan suaminya. Ya, atau dengan suaminya dahulu tahun ini bisa bandingkan. Maka karena itu masing-masing punya kelebihan, ya punya kelebihan.
Baik, kita lanjutkan. Dari kecantikan. Kecantikan itu penting untuk menguatkan ikatan pernikahan. Jadi memang kita harus cari yang cantik. Sebab itu juga bisa menguatkan pernikahan supaya tidak terjadi perselingkuhan. Dan dengan pasangan yang cantik, itu insya Allah menjaga pandangan suami dari melihat wanita lain. Karena itulah disyariatkan nazar pada saat khidbah. Ya, ada seorang muslimah tanpa kami sebutkan namanya. Dia sering mengeluh, siapa yang suka sama saya Ustadz? Penampilan secara face mungkin kurang menarik. Ya. Kita sampaikan kepadanya, apakah kamu akan buruk sangka kepada Allah? Apakah Allah menciptakan kamu dan Allah tidak akan menyiapkan pasangan yang pas untukmu? Dia mulai kecewa karena teman-temannya sudah pada nikah. Sudah selesai S1, teman-teman sudah pada nikah, saat itu dia belum nikah. Dia seringkali curhat, ya curhat pada istri saya. Ada kekecewaan kenapa dia diciptakan seperti ini. Istri saya konsultasi ya, saya berbagi pengalaman, sampaikan. Gak boleh dia suzon dengan Allah. Dia harus sabar. Allah pasti akan kirimkan pasangan yang terbaik untuk dia. Selagi dia sabar. Nah, saya katakan kalau dia sadar diri seperti itu, maka dia harus membuat dirinya cantik. Kalau dia belum bisa menambah kecantikan untuk wajahnya misalnya, dia harus cantik pada sisi yang lain. Cantik dengan akhlak, cantik dengan hafalan Qur'annya. Alhamdulillah muslimah ini pada akhirnya dia menjadi seorang hafizah. Ya. Dia menyadari kekurangannya, maka dia percantik dirinya dari sisi yang lain. Dia percantik akhlaknya. Dia percantik hafalan Qur'annya, dia menjadi seorang hafizah. Singkatnya, akhirnya seorang ikhwan datang melamar, datang di rumah saya. Si ikhwannya minta diproseskan dengan si fulana. Ya, si fulan Masya Allah, face-nya di atas rata-rata. Saya awalnya khawatir, tapi semoga saja si ikhwan ini melihat muslimah ini dari sisi akhlaknya, agamanya, ibadahnya, bukan yang lainnya. Dan Masya Allah benar saja, Allah Maha Adil, Allah memilihkan yang terbaik untuknya. Dia mendapatkan sang ikhwan tersebut, akhirnya sah suami istri, dan kemudian mereka sampai sekarang hidup berbahagia. Bahkan sang istri mendapatkan hadiah, umroh, dan seterusnya. Ya, luar biasa, jadi nggak usah kita berburuk sangka dengan diri kita. Bahwa Allah menciptakan kita itu dengan yang terbaik. Tapi kalau kita sadar kita punya kekurangan, jangan kita berkecil hati dengan sebab tidak ada yang salah dalam perbuatan Allah. Takdir Allah itu selalu terbaik untuk kita. Ya. Takdir Allah selalu terbaik untuk kita. Asalkan kita berjiwa qanaah. Lalu kemudian kita percantik diri kita dengan sesuatu yang bisa dirubah. Ya, dengan akhlak, dengan kita perbagus agama kita. Insya Allah kirim yang terbaik untuk kita. Baik, karena itulah sekali lagi, tidak salah juga kita memilih pasangan yang secara fisik cantik untuk muslimah. Kenapa? Karena itu bisa menjaga pandangan suami. Ya, pandangan suami. Makanya wanita-wanita kalau sudah bersuami, sering-seringlah berdandan di hadapan suami. Jangan sampai penampakan aslinya di mata suami. Penampakan kamuflasenya di mata orang lain gitu. Nanti keluar rumah baru berdandan. Dalam rumah kelihatan rambutnya kayak Dragon Ball. Ya. Gitu. Nah, jadi wataliman, menjaga pandangan suami dari melihat wanita lain itu sangat penting. Karena itulah disyariatkan nazar pada saat khidbah. Kemudian perhatikan tafarruq atau kelapangan dan kelonggaran wanita dalam mengurus anak-anaknya kelak. Kemudian cinta keturunan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud wal-walud fa inni mukatsirum bikum al-umam. Nabi menyuruh kita nikahilah wanita-wanita yang penyayang kepada anak-anak. Sebab kalau dia penyayang kepada anak-anak, dia insya Allah suka punya anak. Wal-walud yang mudah melahirkan. Nah, karena Nabi sangat berbangga jika memiliki banyak pengikut. Ya. Dengan apa? Dengan kita berjihad memperbanyak keturunan. Dalam Islam teman-teman sekalian tidak boleh membatasi keturunan. Tapi yang ada adalah mengatur jarak kelahiran. Baik, mari kita melangkah kepada calon suami yang terbaik. Ya, calon suami yang terbaik. Nah, calon suami yang terbaik adalah yang melayakkan diri dengan al-ba'ah, kemampuan. Berdasarkan hadis Nabi, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati falaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Jadi
kita disuruh bagi laki-laki oleh Nabi kalau sudah punya ba'ah ya udah menikah. Maka inilah parameter dewasanya seorang laki-laki. Ketika dia sudah memiliki al-ba'ah. Apa makna al-ba'ah? Yaitu mampu menjadi imam. Mampu menjadi imam. Berarti punya ilmu, punya sakofah. Ya jangan cari calon imam yang bodoh gitu ya, yang tidak mau belajar, yang tidak mau. Jangan bermasalah nanti dalam rumah tangga. Nanti dia menggampangkan talak, padahal dia sudah berapa kali mengucapkan talak. Tapi karena dia bodoh, dia awam, dia tidak ngerti. Nah, sehingga terjadi perzinahan karena dia sudah mengeluarkan talak kepada pasangannya, masih juga ditalak. Saya pernah menemukan seorang istri yang curhat, ya. Seorang istri yang curhat, dia sampaikan, Ustadz gimana, saya sudah ditalak oleh suami saya. Tapi suami saya ini tidak mau rujuk kepada saya, tapi minta dipuaskan secara seksual. Ya, dia minta dipuaskan, alasan yang penting kita tidak bertemu kelamin katanya. Tapi dia mau dipuaskan secara seksual, entah dengan cara-cara apa gitu ya. Nah, saya katakan haram ibu mengikutinya. Kecuali dia telah niat untuk rujuk. Selagi dia tidak mau rujuk, dia nggak mau rujuk. Ustaz, dia hanya pengen saya memuaskan syahwatnya dengan cara-cara yang saya katakan haram hukumnya. Kalau ibu menurutinya, ibu sama-sama berdosa dan ibu keduanya berzina. Sampai keduanya niat rujuk. Sudah berapa Mas Aida ini sudah 2 kali, 1 kali, hati-hati lagi. Kalau sudah lewat ini sudah jadi talak bain. Kalau tidak segera rujuk, namanya bain sugro. Ya, tidak bisa lagi satu atap. Kalau sekarang talak 1, talak 2 masih boleh satu atap. Tapi tidak boleh saling bersentuhan kecuali dengan niat rujuk. Apalagi sampai ibu memuaskan syahwatnya. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali niat rujuk. Nah, kenapa? Karena suaminya nggak mau belajar. Jadi ya menurutnya sah-sah saja, itu karena kebodohan. Makanya sangat penting cari calon suami yang ngerti agama, ngerti ilmu. Supaya kita tidak tersesat menjalani kehidupan rumah tangga. Yang kedua, punya kemampuan untuk menafkahi. Punya tanggung jawab secara finansial. Tidak mesti harus punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Ya, harus punya kemampuan untuk menafkahi. Yang ketiga adalah kemampuan secara biologis. Sehat lahiriahnya. Ya, sehat lahiriahnya, sehat jasmaniahnya. Dan kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga ada yang memasukkan adalah mampu secara akal. Walaupun ini sudah masuk dalam kategori menjadi imam. Tapi imam dari sisi, karena banyak orang berakal tapi tidak bisa membimbing istrinya. Maka dibedakan bahwa menjadi pemimpin di sini adalah betul-betul bisa mengarahkan istrinya. Lalu kemudian dia juga punya kemampuan secara akal, yaitu keilmuan. Ya, sehingga 4 mana al-ba'ah, yaitu kemampuan kemampuan menjadi imam, yaitu membimbing, mengarahkan istri, kemampuan untuk menafkahi, kemampuan secara biologis, dan kemampuan secara keilmuan. Kemudian calon suami terbaik kita lihat dari sisi mampu menjadi imam, yaitu mampu menjadi pemimpin rumah tangga, mewujudkan visi dan misi keluarga. Kemudian kecakapan yang dimilikinya adalah sabar dan ilmu berdasarkan surat As-Sajdah 24. Ya, disinilah saya katakan tadi, dia masuk ilmu dalam makna imam, walaupun ada sebagian yang membedakannya. Nah, di surat As-Sajdah 24 Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bahwa orang yang akan diangkat Allah, dipilih Allah menjadi pemimpin adalah mereka yang memiliki 2 karakter ini, yaitu lamma sabaru, ketika dia bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dia berilmu. Nah, sabar dan ilmu inilah yang menjadi parameter untuk seseorang diangkat menjadi imam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pada ayat di atas, Allah Azza wa Jalla melebihkan kaum laki-laki adalah karena kewajibannya untuk menafkahi. Kemudian mampu menafkahi. Nafkah itu ada 3. Ada nafkah dalam bentuk mahar, ada nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, ada nafkah dalam hal sukna, tempat tinggal. Inilah kewajiban terbesar seorang suami terhadap istrinya dalam kaitannya dengan harta. Yaitu pertama adalah nafkah dalam bentuk mahar, nafkah dalam bentuk kebutuhan keluarga sehari-hari, dan nafkah dalam bentuk suknah, tempat tinggal. Jadi laki-laki wajib untuk mencarikan tempat tinggal bagi istrinya.
Terserahlah mau masih kontrakan atau rumah tetap, yang pasti itu kewajibannya. Setelah dia temukan, istrinya yang harus memilih apakah dia suka atau tidak, sebab dia akan tinggal ya di suatu tempat, dan hendaknya dia tidak mempersulit suaminya dengan kemampuan suami. Kemudian mampu secara biologis, harus sehat secara jasmani, tidak impoten, tidak gila. Ya, kita harus cari calon suami yang sehat, calon suami yang tidak impoten. Maka hati-hati yang suka-suka begadang itu bisa terkena gangguan ini nantinya. Kemudian tidak gila, ya tidak gila, tidak temperamen. Baik, kesimpulannya, innalladzina amanu wa amilus solihat wa qamus shalah wa atauz zakata lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita mengikuti petunjuk Quran di dalam memilih pasangan, insya Allah dalam perjalanan kehidupan kita berumah tangga tidak akan ditimpa ketakutan, tidak pula akan ditimpa dengan kesedihan. Baik teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat sekalian, kita cukupkan kajian kita karena sebentar lagi masuk maghrib. Sudah masuk belum? Berapa menit lagi? Ya 7 menit lagi, tapi waktunya tinggal sedikit, jadi kita sisakan waktu untuk kita berzikir atau mengamalkan zikir petang. Belum ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain. Dan insya Allah di pada maghrib disiapkan konsumsi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan pada malam hari ini dengan makan berjamaah. Barulah setelah itu kita izin balik ke rumah masing-masing. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa kami sajikan dan sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nakhtafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Kita kembalikan kepada Allah kita sebagai pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.